Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue dodon nang di rumah atau di mana nih? Di rumah, Pak. Dong, Di rumah. ya hari ini ya apa? Sudah tahu toh, nih kemarin minggu kemarin sudah tak berikan toh tugasnya. Halo, halo. Panji di RS kenapa sih? Mas Panji di rumah sakit kenapa? Sakit apa? Sakit atau vaksin? Oh ya, semoga rekan sembuh, ibu kontrol. Ya hari ini siapa yang mau presentasi? Ditunjuk atau ada yang mau menawarkan diri? TI dalam Balance Scorecard ya atau CFS, CSR ya. Kalau kemarin kan sudah saya berikan materi itu mengenai apa membangun strategi SITI ya. Jadi pada aku pengen membangun strategi SITI kan tujuannya ya ada perencanaan strategisnya ya. Ada aku membangun SITI karena berarti harus ada perencanaan ya, perencanaan strategis SITI-nya. Ya, tujuannya untuk apa? Agar efektif dan efisien ya. Jadi pada waktu ingin membangun suatu SITI maka dilakukan perencanaan strategis SITI ya agar efektif, efisien ya mulai dari apa identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Sama dengan perencanaan strategi bisnis ya. Maka perencanaan strategis SI ini analisis dari informasi dan proses ya perusahaan yang menggunakan model informasi bisnis ya dengan evaluasi resiko dan kebutuhan saat ini. Jadi dengan ingin membangun suatu SI atau TI maka dilakukan perencanaan yang matang ya, perencanaan strategis dari SI maupun TI tersebut ya dengan menggunakan model informasi bisnis dengan evaluasi resiko dan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Ya hasilnya apa? Ya hasilnya nanti rencana strategis itu ya rencana berupa rencana yang perencanaan ini atau rencana ini menggambarkan dari rangkaian ya proses yang dibutuhkan ya untuk menyesuaikan ya penggunaan dan kebutuhan informasi ya, dengan apa namanya arah strategi dari organisasi atau perusahaan. Itu tidak namanya ingin membangun SITI dalam satu organisasi atau perusahaan ya tidak semudah yang kita pikirkan ya, perlu perencanaan ya. Perencanaan strategisnya nanti berupa outputnya berupa blueprint ya, blueprint dari perencanaan strategis STI di dalam satu organisasi atau perusahaan ya. Mulai ada apa namanya duluan ada model ya, model data processing, kemudian ada manajemen information system, kemudian ada sistem strategi information system ya. Ya kemudian sekarang ini ya ada strategis ya, perencanaan strategisnya SITI tersebut. Jadi diawali dari data processing ya, pengolahan data secara digital, kemudian ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system, kemudian ada sistem informasi strategi atau strategi information system. Maka saat ini ya perlu direncanakan,
Perencanaan, perencanaan itu bisa tidak hanya berjalan 1 atau 2 tahun ya, bisa perencanaan itu bisa jangka panjang ya, jangka panjang dalam organisasi tersebut. Ya, sebenarnya tujuan utama dari perencanaan strategis SIT ini ya untuk menentukan strategis atau keuntungan ya yang secara kompetitif ya, sehingga bisa menghubungkan dengan strategis bisnis. Itu ya. Itu kemudian nah kuncinya apa untuk meraih perencanaan strategis SCT itu berhasil ya, kuncinya adalah ya untuk integrasi sistem antara integrasi strategi dari integrasi dari sistem informasi. Nah, karena kan tidak mungkin dari suatu perusahaan itu tidak akan hanya terdiri dari satu sistem saja, pasti akan terdiri dari beberapa sistem, dan sistem itu pasti berkaitan antara sistem yang satu dengan yang lain. Maka kunci sukses dari perencanaan strategis SITI ini adalah nanti bagaimana mengintegrasikan integrasi strategi atau strategi integrasi dari sistem informasi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana mengejar kesempatan untuk kemudian ada strategi bisnis. Kemudian untuk membangun SITI dengan perencanaan strategis SITI ini tentu saja harus ada dukungan atau arahan dari manajemen pusat, manajemen puncak ya, atau manajemen eksekutif atau manajemen senior ya. Jadi harus ada dukungan atau arahan dari manajemen senior atau manajemen eksekutif dan pengguna. Ya, dan pengguna dengan manajemen ya, pengguna sistem nanti dengan manajemen dan sistem informasi ini saling berkaitan, berhubungan, karena tidak mungkin kita membangun suatu sistem ya tidak melibatkan pengguna, tidak melibatkan tingkat manajemen ya, karena sistem informasi bisa dibangun itu pasti akan ada pengguna dan ada pengelola ya, yang diberikan informasi ini. Siapa yang diberikan informasi? Tingkatan manajemen. Siapa yang menggunakan? Ya pengguna, masing-masing bagian pengguna. Nah, ini tentu saja ada keterkaitan ya antara pengguna atau manajemen ya, manajemen tadi, pengguna atau tingkatan manajemen dengan sistem informasi yang akan dibangun. Ya, kemudian critical success factor sudah disampaikan di situ di PPT yang saya upload itu, bahwa CSF atau critical success factor ini digunakan untuk menginterpretasikan bahwa bisnis ya secara objektif ya dalam bentuk aksi ya untuk mencapainya. Karena biasanya pada waktu kita membangun suatu sistem informasi ya ataupun memanfaatkan TI, maka bagaimana sistem informasi itu akan digunakan untuk menginterpretasikan ya bisnis secara objektif. Ya. Dan tujuan utama dari sistem itu dibangun adalah untuk mengembangkan atau membangun dari situ biar bisa berjalan dengan baik. Apapun ya perusahaannya pasti tujuan utamanya adalah bisnis ya. Ya, tapi kadang ada yang tadinya organisasi bergerak di bidang sosial, ini ya arahnya tetap untuk bisnis ya.
Ini yang perlu diperhatikan bahwa pada membangun eh, atau merencanakan strategi SITI ini perlu diperhatikan adalah bahwa critical success factor dari perencanaan strategi bisnis strategi SITI ini adalah untuk menginterpretasikan bahwa bisnis secara objektif ya, dalam bentuk aksi untuk mencapai tujuan. Maka perlu dilakukan kontrol terhadap manajemen ya. Jadi bahwa critical success factor ini mengalami masalah bahwa oh, utamanya adalah kok selalu ada kontrol manajemen. Ya, kemudian cenderung bahwa fokus pada internal dan analitik daripada kreatif ya. Misalnya seperti itu kan pada kita membangun sistem pasti dikontrol oleh manajemen. Utamanya fokus utama adalah kontrol manajemen atau pengguna ya. Jadi pengguna dari sistem strategi SIT ini nanti adalah manajemen, maka fokus utama pada kontrol manajemen ya. Sehingga cenderung bahwa fokus itu pasti secara internal ya dan analitis daripada kreatif. Ini permasalahan ya dari critical success factor karena terlalu fokus ya pada kontrol manajemen, kemudian cenderung fokus secara internal ya dari internal saja daripada kreatif. Ya, kemudian sering merefleksikan gaya manajemen eksekutif karena yang berkepentingan dalam perencanaan strategi SIT ini ya seorang manajemen eksekutif, sehingga merefleksikan gaya manajemen eksekutif, apa yang diinginkan oleh tingkat manajemen eksekutif itu yang direfleksikan. Ini ya, kemudian yang kemarin sudah diberikan tugas ya, kemudian bagaimana TI dalam balance scorecard atau CFS itu yang akan disampaikan hari ini. Siapa yang mau mencoba menampilkan tugasnya, ditunjuk atau mau sendiri? Ada enggak? Atau ditunjuk? Saya Pak. Ya, siapa ya? Fahmi. Fahmi ya. Muhammad Fahmi. Ya Mas, bisa di share screen ya. Bisa di share screen Mas Fahmi. Bentar Pak. Ya. Nang anunya dodol apa Mas Fahmi? Mas Fahmi. Jualan pizza Pak. Lagi. Oh, dodol pizza. Pizza sing 100-an ribu apa? Putus, enggak bisa, lagi layar, putus lagi. Gimana bisa enggak? Oh, Mas Fahmi. Ya. Bisa di apa? Slideshow.
Bisa di slide so Mas Fahmi. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang tugas, yaitu menggunakan balance scorecard untuk pengembangan sistem teknologi informasi. Pertama, perencanaan strategi sistem teknologi informasi, yaitu dikenal dengan nama sebutan strategi WIPON, karena dapat digunakan untuk menerapkan strategi dan memberikan keuntungan yang kompetitif bagi suatu perusahaan. Sistem teknologi informasi ini mempunyai tujuan, visi, dan misi organisasi di suatu instansi perusahaan, terutama dalam menetapkan strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi. Dan terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang adaptif dan selaras dengan strategi bisnis. Alasan organisasi membutuhkan perencanaan strategi untuk sumber daya teknologi informasi yaitu yang pertama, hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi, dan diskusi dan persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman sistem teknologi informasi, manajer bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi organisasi yang menggunakan sumber daya informasi. Yang kedua, mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi dan mengkomunikasikan masa depan organisasi suatu instansi perusahaan kepada pihak lain di dalam organisasi. Yang ketiga, diskusi mengenai perencanaan strategi dan sistem teknologi informasi dalam membuat keputusan yang mendasar mengenai bagaimana sistem teknologi informasi diarahkan untuk membantu bisnis organisasi. Ketiga, dengan perencanaan yang baik, yang buruk terjadi mendadak di organisasi, maka organisasi sudah siap untuk menghadapinya. Berikut skema perencanaan strategi sistem teknologi informasi dan tahapan-tahapan. Yang pertama terdapat visi dan misi tujuan. Ini terdapat beberapa analisis. Yang pertama analisis eksternal, analisis SWOT, analisis internal. Dari analisis tersebut ini terdapat tema strategis. Yang pertama corporate kontribusi untuk perusahaan atau customer orientation, operation excellence, future organization. Dari tema-tema strategis ini menghasilkan rencana pengembangan teknologi informasi. IT Balance Scorecard pada tahun 1997 oleh Van Gerb dan Van Breken mengadopsi Balance Scorecard atau BSC. Dalam pandangan mereka, karena Departemen Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan internal, maka harus diubah dan disesuaikan untuk melakukan penyusunan IT Balance Scorecard. Berikut tahap-tahap menjabarkan IT Balance Scorecard meliputi yang pertama menjabarkan visi misi, yang kedua menganalisis lingkungan eksternal dan internal, yang ketiga menetapkan tema-tema strategis, dan yang keempat menerapkan tema-tema strategis ke dalam perspektif IT BSC. Sebenarnya untuk bagian yang ini terdapat di perencanaan skema ini tadi, visi dan misi, tema-tema strategis, dan kemudian menghasilkan rencana pengembangan TI. Kemudian ini ada beberapa perubahan perspektif BSC tradisional dan menjadi IT. Yang balance scorecard tradisional ini terdiri dari financial, customer, internal business process, learning and growth.
Sedangkan IT Balance Scorecard yang berbasis IT terdapat Corporate Contribution, Customer Orientation, Operation Excellence, Future Orientation. Berikut ini dapat kita simpulkan untuk IT Balance Scorecard adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja dari suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit bisnis teknologi informasi. IT Balance Score tidak hanya digunakan untuk mengukur secara keseluruhan dari proses bisnis dalam satu organisasi. Sebuah organisasi, keunggulan pendekatan BST adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Ada yang mau menunjukkan lagi tugasnya? Yang lain? Ada enggak? Ada? Siti ada Siti? Siti? Siti hadir? Siti? Turu ya Siti. Siti Lailatul. Siti Lailatul. Ayo, ada enggak Siti? Siti enak enggak? Siti Lailatul. Ada. Tunjukkan. Siti Lailatul enggak ada. Rina Susilowati. Ada. Rina Susilowati. Aduh, Rina ya Rina? Oh ya, tak tunggu Rin.
Udah kelihatan, Mbak. PPT sudah Ren, tapi wajahmu belum kelihatan ya Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di sini saya akan mempresentasikan TI dalam Balanced Score atau CSV. Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan. Yang merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya manfaat dari CSV. 1. Teknik yang paling efektif dalam melibatkan manajemen senior dalam mengembangkan strategi sistem informasi. Yang kedua, membangun proyek SI yang akan diimplementasikan dengan tujuannya. Dengan demikian, sistem informasi nantinya akan dapat direalisasikan agar sejalan dengan strategis bisnis perusahaan. Yang ketiga, CSV dapat menjadi perantara yang baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan oleh setiap individu. Selanjutnya, yang keempat, dengan menyediakan suatu hubungan antara dengan kebutuhan informasi CSV memegang peranan penting dalam memprioritaskan investasi model yang potensial. Yang kelima, CSV sangat berguna dalam merencanakan sistem informasi pada saat strategi bisnis tidak berjalan dengan tujuan perusahaan dengan memfokuskan pada masalah-masalah tertentu yang paling kritis. Selanjutnya, CSI sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analis value chain dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis serta memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan. Berikutnya, kombinasi BSC dan CSV. Yang pertama, critical success factor dapat digabungkan dengan balanced score. Yang kedua, menentukan CSV dari objektif dan mengatur BSC dengan mengidentifikasi aksi yang akan terlaksanakannya objektif. Yang ketiga, model dapat dikembangkan dengan menambahkan kebutuhan TI atau SI untuk menjalankan aksi atau CSV. TI dalam Balanced Scorecard atau CSV, apa yang keperluan manajemen, jaminan kebutuhan perusahaan dipenuhi, di mana hal tersebut diukur dalam Balanced Business Scorecard sebagai goal indicator yang mempresentasikan hasil proses bisnis. Apa peran TI? Proses TI memberikan informasi yang tepat yang mungkin memenuhi kebutuhan bisnis. Hal ini adalah CSV untuk perusahaan. Terus selanjutnya, di mana hal tersebut diukur? Dalam TI, Balanced Scorecard sebagai goal indikator yang mempresentasikan hasil TI. Informasi diberikan sesuai kriteria effectiveness, efficacy, confidentiality, integrity, and available, compliant, dan reliability.
apa lagi yang perlu untuk diukur? Apakah hasil secara positif dipengaruhi oleh jumlah CSV yang harus diukur sebagai KPI sampai sejauh mana TI dijalankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tina. Nah, manggonang di sana. Erin. Manggonangan di Rin. Eh? Manggonangan di mana? Di tempat kerja. Oh, kerja toh. Oh, kerja nang Iya. endi? Kerja nang endi? Di Disarpus, Pak. Hah? Perpustakaan. Oh, perpustakaan endi? Karanganyar. Oh, perpustakaan kota. Iya. Ya, apa? Sambil kerja ya. Ada lagi enggak? Oke, jadi TI dalam balance scorecard atau CFF ini, jadi apa tuh sebenarnya keperluan manajemen pada waktu kita ingin membangun satu SI atau perencanaan SITI, maka alat ukur ya untuk mengukur keberhasilan itu dibutuhkan. Yang pertama, apa sebenarnya keperluan manajemen? Ya, jaminan kebutuhan perusahaan yang harus dipenuhi ya. Karena ini yang akan menggunakan SI ataupun TI yang akan kita lakukan perencanaan atau akan kita bangun ini adalah yang menggunakan adalah manajemen ya. Tentu saja manajemen eksekutif atau manajemen senior yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Maka jaminan kebutuhan perusahaan tersebut harus dipenuhi. Kemudian di mana dan yang harus diukur. CSF ini sebagai indikator kunci keberhasilan ya, atau key goal indikator yang nanti yang akan mempresentasikan hasil proses bisnis. Nah, kemudian ini kunci ya sebagai kunci keberhasilan ya, indikator kunci keberhasilan dari yang nanti akan bisa mempresentasikan hasil proses bisnis. Kemudian apa peranan TI atau teknologi informasi? Ya, TI ini atau proses teknologi informasi atau proses TI ini akan memberikan informasi yang tepat yang nanti bisa memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis ya. Jadi TI ini peranannya dalam akan berperan dalam memberikan informasi yang tepat ya. Bagaimana suatu sistem informasi dengan TI ya, ini akan bisa memberikan satu informasi yang tepat yang nanti memungkinkan ya pemenuhan kebutuhan bisnis, sehingga dengan informasi yang tepat itu akan menjadi membantu dalam pemenuhan kebutuhan dalam bisnis ya. Maka CFS ya balance scorecard ini dibutuhkan untuk mengukur bagaimana keberhasilan untuk mengukur seberapa ya TI ini berperan ya dalam memberikan pemenuhan kebutuhan bisnis, memberikan informasi yang bisa membantu atau pemenuhan kebutuhan bisnis. Kemudian di mana hal yang akan diukur ya? Yang diukur ya bahwa key goal indikator di dalam IT balance scorecard ya,
sebagai key goal indikator ini akan yang mempresentasikan hasil TI. Ya, informasi itu informasi yang diberikan oleh TI, karena TI tadi perannya adalah memberikan informasi yang nanti bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan bisnis tadi ya. Maka informasi yang diberikan harus sesuai dengan kriteria ya. Tadi harus sesuai dengan kriteria mengenai effectiveness, efisiensi atau kemudian confidentiality, integrity dan sebagainya sampai reliability. Nah, ini kriteria itu yang akan diukur ya. Apakah informasi yang diberikan dari TI itu memenuhi atau sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, itu saja diukur dengan menggunakan balance scorecard atau CFS. Kemudian apalagi yang perlu untuk diukur ya, apakah hasil secara positif yang dipengaruhi oleh CFS tadi atau CSF tadi atau balance scorecard tadi harus diukur dengan sebagai key goal indikator ya sejauh mana TI atau teknik informasi itu dijalankan ya. Nah, ini mengukur ya secara positif bahwa apakah hasil secara positif dipengaruhi oleh CFS tadi ya, yang sebagai kunci dari key goal indikator tadi, mengenai sejauh mana TI itu dijalankan ya. Tentu mau menerapkan TI ya, perencanaan strategis TI ya, maka harus diukur ya, sejauh mana TI itu dijalankan dan apakah memberikan hasil secara positif ya, bahwa keberhasilan dari TI itu dipengaruhi oleh balance scorecard atau CSF tadi sebagai kunci atau key goal indikator. Nah, kemudian lakukan evaluasi bahwa antara lingkungan TI saat ini dengan yang dibutuhkan. Jadi melakukan evaluasi apakah ada gap, ada perbedaan antara TI yang saat ini dijalankan dengan TI yang akan dibutuhkan pada waktu ingin melakukan perencanaan strategis, yang merencanakan strategis SI atau TI ya, di masa yang akan datang. Tentu saja harus memperhatikan melakukan evaluasi. Apakah terjadi perbedaan? Apakah terjadi gap antara ya lingkungan TI saat ini yang dilakukan saat ini atau yang berjalan saat ini dengan yang akan dibutuhkan? Ya, jadi gap. Maka proses-proses yang harus diidentifikasi, penyederhanaan atau redesign itu untuk melakukan itu, karena melakukan evaluasi ya, apakah ada gap ya antara TI saat ini dengan yang dibutuhkan. Lakukan ya proses-proses yang harus diidentifikasi, penyederhanaan atau redesign, kemudian sumber daya informasi baru atau di-upgrade ya, melakukan sumber daya informasi baru atau dilakukan upgrade ya. Itu yang bisa dilakukan pada waktu evaluasi ya, apabila terjadi evaluasi gap antara lingkungan TI saat ini dengan yang dibutuhkan. Kemudian perubahan ya dalam sumber supply daya TI dan kompetensi yang nanti mendukung role dari TI. Jadi kemudian dari secara perspektif strategis ya untuk aplikasi, maka ini ada strategi ya, investasi dalam aplikasi ICT ini penting ya untuk menopang ya strategi bisnis masa depan atau ke depan. Kemudian key operasionalnya ya investasi dalam aplikasi ICT saat ini yang digunakan perusahaan agar mencapai kesuksesan. Jadi kunci operasional ini adalah investasi dalam aplikasi ICT yang saat ini digunakan ya oleh perusahaan agar mencapai kesuksesan atau high potensialnya ya investasi dalam aplikasi ICT ya, investasi dari aplikasi ICT yang nanti akan dilakukan perencanaan itu yang mungkin penting ya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, ini high potensialnya. Nah, tujuannya aplikasi ICT yang direncanakan itu menjadi
kunci sukses ya, atau menjadi penting ya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi ya jangka panjang, maka perencanaan strategis SDI itu berjangka panjang karena untuk mencapai apa namanya kesuksesan dia di masa depan. Kemudian supportnya adalah investasi dalam SITI ini akan bernilai tetapi tidak mendesak. Ya, ada investasi itu investasi dalam aplikasi SDI yang bernilai tapi tidak mendesak. Ya, tentu saja strategik ini jadi strategi ini investasi dalam aplikasi SDI penting untuk menopang ya strategi bisnis di masa depan. Maka IT apa namanya IT enable business re-engineering ya, maka lakukan re-engineering di IT ya, IT yang digunakan saat ini. Kemudian ada tekanan kompetisi ya, ada tekanan dari eksternal kemudian atau apa namanya pesaing ya, tekanan dari pesaing sehingga perlu dilakukan strategi. Kemudian inovasi produk ya, ada perlu adanya kalau perusahaan di bidang penjualan produk atau produksi produk maka perlu dilakukan inovasi produk dan pelayanan ya. Kemudian market atau pasar ya, pasar dan supply chain opportunities ya, peluang pasar ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian perubahan industri atau apa namanya perubahan dari industri, maka ini yang hal-hal yang menjadi mendorong adanya strategi dalam melakukan investasi apa namanya aplikasi SITI yang penting untuk menopang strategi bisnis masa depan atau ke depan. Ini dilihat dari perspektif strategi untuk aplikasi. Jadi analisis value chain-nya jadi aktivitas bisnis yang untuk mendesain produksi, pemasaran ya. Jadi dan dukungan produk ataupun servis atau layanan ya. Maka aktivitas ini dapat direpresentasikan sebagai value chain ya, sebagai value chain. Nah, kemudian analisis value chain itu juga apa namanya dilakukan dari eksternal kemudian internal. Jadi dilakukan analisis secara eksternal kemudian dilakukan dengan internal. Nah, kemudian kalau eksternal ini fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Ini kalau perusahaan di bidang apa namanya produksi ya, produksi. Ini fokus pada supply dan permintaan dalam industri. Kemudian memeriksa setiap proses untuk menetapkan apakah atau bagaimana hal ini bisa menambah nilai ke customer misalnya, atau selanjutnya bagaimana hal ini bisa menambah terhadap pemberian input misalnya. Ini CRM-nya jalan ya. Kemudian memeriksa aliran informasi ya, kunci untuk melihat bagaimana TI ini dapat meningkatkan proses. Tadi kan TI berperan dalam memberikan informasi yang untuk mendukung proses bisnis, sehingga harus diperiksa aliran informasi yang dihasilkan dari TI ini harus diperiksa apakah aliran informasi ini merupakan kunci ya untuk bisa meningkatkan proses sehingga bisa membantu dalam meningkatkan proses bisnis tersebut. Hingga kalau barang ya apakah buat lebih permintaan ya, permintaan barang maksudnya ya, memenuhi lebih banyak permintaan yang ada atau meningkatkan market share ya. Iya dengan memanfaatkan TI, jadi apakah bisa membuat lebih banyak permintaan atau membuat lebih banyak permintaan yang ada atau meningkatkan market share. Kemudian bisa mengurangi biaya penggunaan permintaan. Nah, ini ya bisa analisis opportunity-nya tadi bisa dilihat ya, bahwa SITI ini digunakan untuk mendukung proses yang ada mulai dari
Kalau perusahaan bidang tadi produksi ya tentu saja supplier itu harus mendukung aktivitas supplier. Supplier itu kan pemasok bahan ya, pemasok bahan mentah kalau di perusahaan di bidang produksi. Jadi SIT ini harus bisa mendukung aktivitas ini, aktivitas supplier. Karena perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang maka tidak akan terasa yang namanya supplier. Kemudian juga bisa mendukung dari atau aktivitas atau proses dari customer atau pelanggan ya. Jadi pelanggan dari produk yang kita produksi. Selain supplier dan customer maka kompetitor kita, pesaing misalkan ya. Karena harus bisa memberikan STI itu bisa mendukung atau bisa membantu dalam memberikan informasi mengenai aktivitas atau proses pada kompetitor. Ini eksternal ya. Ini harus dilakukan peluang TI ini ya. TI ini yang digunakan itu untuk mendukung aktivitas proses yang ada pada ini ya, supplier, customer dan kompetitor. Ini lanjutannya dari analisis internal, pisahkan ya dari apa yang dilakukan perusahaan dengan apa yang akan dilakukan. Dipisahkan antara internal dan eksternal tadi ya. Dipisahkan. Bedakan antara tipe aktivitas bisnis ya pada aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Mana yang termasuk aktivitas primer? Aktivitas primer ini menambah nilai secara langsung ya. Aktivitas yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kemudian aktivitas pendukung ini aktivitas yang bisa menambah nilai secara tidak langsung. Ini kemudian tujuan dari penentuan strategi ya, ini harus diidentifikasi aplikasi yang dibutuhkan ya, dan prioritasnya. Ya, identifikasi aplikasi apa saja yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut ya. Setelah diidentifikasi aplikasi yang dibutuhkan, kemudian diprioritaskan. Jadi tidak mungkin semua aplikasi telah dilakukan identifikasi aplikasi atau sistem yang dibutuhkan, dilakukan identifikasi dan ketemu, maka dilakukan prioritas. Mana dulu yang lebih diprioritaskan untuk dibangun. Ya. Karena mungkin sistem itu atau aplikasi-aplikasi atau sistem itu saling saling integrasi, sehingga lebih diprioritaskan dulu yang lebih mana ya diprioritaskan, sehingga nanti karena terintegrasi maka baru membangun sistem yang lain. Jadi ada prioritas. Jadi identifikasi aplikasi yang dibutuhkan itu apa saja dan dilakukan prioritas. Ya, kemudian ya tentu saja salah satu produk akhirnya adalah application portfolio. Jadi berupa portfolio ya, aplikasi belum ini rancangan atau aplikasi portfolio. Ya, ini tujuan dari penentuan strategis TI yang menggunakan balance scorecard tadi. Oke, kemudian nanti minggu depan ada tugas, nanti bisa di-download di e-learning ya. Tugas untuk yang PPT hari ini bisa dikumpulkan melalui e-learning. Kemudian untuk presentasi minggu depan materinya bisa di link. Ya, nanti semua harus siap ya. Yang tadi hari ini sudah presentasi berarti Fahmi dan ya minggu depan mohon semua siap, kalau ditunjuk ya harus bisa menunjukkan tugasnya ya. Itu ada pertanyaan. Untuk absensi, Pak. Absensinya di e-learning habis ini saya buka. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan melakukan presensi di e-learning. Silakan PPT hari ini, tugas hari ini dikumpulkan melalui e-learning, dan silakan download materi dan tugas untuk hari ini untuk dikumpulkan minggu depan. Begitu ya, silakan kembali ke e-learning, melakukan presensi dan mengumpulkan tugas dan mendownload materi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih.
Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.